Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Alifa dari kelompok M dengan NIM 11011180271. Perkenalkan, saya Baik Yuni Riustiarini dari kelompok M dengan NIM 11011184202. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Isi Darmawan dengan NIM 11012044770. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari kelompok M dengan NIM 11011184020. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Makhrus. Saya dari kelompok M dengan NIM 110111944. Perkenalkan, nama saya Vicha Octavia Dewanto Putri dengan NIM 11011180358. Nama startup kami yaitu Vehicle, dimodifikasi dari kosakata bahasa Inggris yaitu vehicle yang memiliki arti kendaraan. Kemudian kami memakai dua palet warna pada font tulisan, di mana warna merah dipilih untuk melambangkan keberanian perusahaan untuk terus maju. Kemudian warna biru dipilih karena melambangkan kejujuran yang menjadi landasan utama Vehicle dalam berbisnis. Kemudian dua buah kunci Inggris yang saling mengulang digunakan untuk merepresentasikan Vehicle sebagai startup yang fokus pada dunia perbengkelan. Kemudian logo mengusung konsep flat design dan minimalis agar lebih mudah dikenali oleh customer. Vehicle adalah sebuah startup di sektor produk dan jasa yang dilatar belakangi oleh keberadaan bengkel-bengkel konvensional yang sulit dijangkau saat kendaraan tiba-tiba mogok dan banyaknya kendala untuk mendapatkan informasi bengkel yang terpercaya. Oleh sebab itu, dengan adanya produk dan jasa kami, maka akan dapat menunjang produktivitas dan mempermudah customer dalam menyelesaikan masalah otomotifnya. Kemudian, produk dan jasa yang kami tawarkan yaitu berupa jasa servis kendaraan dimanapun yang dapat dipesan secara online dan jasa servis antarjemput. Semua kemudahan tersebut kami sediakan dalam bentuk layanan mobile apps. Dalam usaha ini, profil customer kami adalah masyarakat yang ingin mendapatkan jasa servis kendaraan yang efisien, cepat, transparan, serta kami juga menjadi perantara untuk pabrik atau produsen dengan bengkel dan customer yang membutuhkan spare part. Di sini saya akan menjelaskan tentang market dari usaha kami. Yang menjadi target utama dari usaha kami yaitu mahasiswa, anggota klub motor atau mobil, serta driver ojek motor atau mobil online. Dari target tersebut, kami merencanakan market size sebesar 30% masyarakat Bandung Raya telah menggunakan jasa dan layanan kami. Untuk biaya jasa dan layanan yang kami bebankan kepada customer tergantung dari jenis kendaraannya. Untuk motor, kami akan membebankan biaya sebesar 10% dari total nilai transaksi. Sementara untuk mobil yaitu sebesar 15% dari nilai transaksi. Lalu untuk kompetitor dari usaha kami, ada Supercar ID, ada Montir, ada Go Mekanik, serta Obeng. Untuk memulai usaha ini, kami telah memiliki SDM untuk membuat dan mengembangkan mobile application, membangun kerjasama dengan mitra bengkel, baik itu bengkel resmi maupun bengkel non-resmi, serta menyiapkan beberapa montir yang telah di-training untuk melakukan servis sebaik montir dari bengkel resmi. Mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan kami antara lain bengkel-bengkel konvensional di pinggir jalan, serta bengkel resmi yang ada di daerah Bandung Raya, toko spare part kendaraan, dan perusahaan penyedia jasa ojek online. Dalam menjalankan usaha ini, kunci keberhasilan kami yaitu ada pada pengembangan mobile application serta persiapan mitra usaha. Proses produksi yang kami rencanakan untuk usaha kami yaitu diawali dengan penentuan job desk dari masing-masing anggota, lalu melakukan desain logo untuk perusahaan serta aplikasi, dan merancang mock-up aplikasi. Setelah itu, kami merealisasikan pembuatan dan pengembangan aplikasi, lalu mendaftarkan hak cipta untuk aplikasi tersebut. Berikutnya, kami akan menyiapkan kerjasama dengan mitra-mitra dan pendukungnya, serta mempromosikan jasa dan aplikasi yang telah kami buat. Berikut adalah rencana anggaran biaya dari usaha kami.
Di awal pembukaan usaha ini, kami membutuhkan biaya pengeluaran total sebesar Rp115.255.000 untuk mendukung peralatan gedung dan lain-lain dari usaha kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari Vehicle. Ada presiden atau CEO yang dipegang langsung oleh Vicha Octavia, ada pula direktur keuangan yang dipegang langsung oleh Baik Yuniar, direktur pemasaran yang dipegang oleh Farid Patria, ada direktur operasional dan memiliki manajer operasional yang dipegang langsung oleh Zafran dan Raffi, ada direktur personal yang dipegang langsung oleh Raditya. Oke, ada pula tugas dari CEO yang bertugas untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi pada perusahaan dan menentukan dan merumuskan serta memutuskan kebijakan perusahaan apapun yang terjadi dari segi pemasukan, segi pengeluaran dan lain-lain karena dia bertanggung jawab sebagai pemimpin. Kemudian ada direktur keuangan yang bertanggung jawab atas seluruh kinerja keuangan perusahaan dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan tahunan, mengawasi laporan keuangan perusahaan, serta mengembangkan strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan. Ada pula tugas dari direktur pemasaran, merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pemasaran perusahaan berdasarkan analisis pasar dan permintaan konsumen. Kemudian ada direktur operasional. Dia bertugas untuk mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan bisnis dan bagaimana Anda bisa mencapainya, mengkontrol dan memantau dan menentukan semua persyaratan yang ada pada proses operasi perusahaan serta bertanggung jawab untuk semua proses operasional. Kemudian ada manajer operasional yang bertugas sebagai mengawasi semua karyawan dan memastikan semua melakukan tugas sesuai dengan instruksi dan menyiapkan laporan operasi perusahaan untuk dikirimkan ke direktur utama. Kemudian ada direktur personal yang bertugas memiliki tanggung jawab dan mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan, mengelola dan melakukan evaluasi karyawan dan menyeleksi atau merekrut calon karyawan baru. Dalam financing strategi kami, pembagian keuntungan sebesar 30%, 70% dengan 30% keuntungan untuk investor dan 70% untuk kami. Namun, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga akan dibagi sebesar 30% dan 70%, di mana 30% kerugian akan ditanggung oleh investor dan sisanya menjadi tanggungan kami. Untuk exit plan, jika usaha kami benar-benar merugi, maka kami akan melakukan manajemen buyout, di mana sebagian besar kepemilikan perusahaan akan diakuisisi. Berikut rencana cash flow perusahaan kami 1-5 tahun ke depan. Di tahun pertama, kami mempunyai dana awal sebesar 20 juta. Kami gunakan untuk membiayai pembuatan CV, biaya untuk iklan, dan juga biaya untuk app development. Lalu kami mendapatkan dana dari investor sebesar 1 miliar dan fee bengkel sebesar 30.555.600, di mana fee bengkel tersebut merupakan pembagian hasil dari pihak bengkel ke penyedia jasa, yaitu perusahaan kami, di mana per ordernya itu sebesar 50.926.000. Di tahun kedua, dengan sisa saldo sebesar 1.032 juta, dari tahun pertama kami masih mendapatkan pemasukan dari fee bengkel sebesar 76.349.000. Lalu ada Google Ads dengan 1,5 juta dan tambahan dari investor baru sebesar 30 juta. Dana tersebut kami gunakan untuk gaji karyawan, pembayaran internet, dan sewa kantor. Di tahun ketiga, seperti tahun sebelumnya, kita masih mengandalkan pemasukan yang sama, namun di tahun ketiga ini kami mendapatkan dana investasi lebih besar, yaitu sebesar 50 juta. Fee bengkel sebesar 183 jutaan dan Google Ads 1,5 juta. Pengeluarannya tetap sama, namun dari segi kuantitas bertambah, di mana karyawan kami juga bertambah banyak menjadi 10. Jadi besar fee karyawan bertambah juga, plus sewa kantor dan pembayaran internet dengan jumlah yang sama. Di tahun keempat, pemasukan kami bertambah dari dana investasi 45 juta dan fee bengkel 534 jutaan dan Google Ads 1,5 juta. Pengeluarannya tetap sama, namun dari segi kuantitas bertambah juga, di mana karyawan kami bertambah 5 lagi. Jadi fee karyawan bertambah pula juga, plus sewa kantor dan pembayaran internet dengan biaya yang sama.
Di tahun kelima, pemasukan bertambah dari dana investasi 50 juta, fee bengkel 611 jutaan, dan Google Ads 1,5 juta. Karyawan kami bertambah lagi menjadi 20 orang, sehingga pengeluaran juga bertambah untuk fee karyawan, plus sewa kantor dan pembayaran internet. Jadi total untuk keuntungan atau saldo akhir kita di tahun kelima itu ada 2.365.533.200 dengan keuntungan sebesar 575.612.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelemahan dari kompetitor kami. Yang pertama ada Supercard. Dia tidak menyediakan layanan melalui mobile apps dan fokus pelayanannya hanya pada Supercard saja. Sedangkan Montir memiliki mekanisme pendaftaran yang sering bermasalah dan memiliki harga spare part 200% lebih mahal daripada harga di bengkel resmi. Keterampilan Montir ada yang kurang memuaskan serta layanan bengkel ini hanya digunakan untuk mobil saja. Sedangkan untuk Go Mekanik, layanan hanya dapat digunakan melalui via web. Sementara Obeng hanya memberikan referensi bengkel terdekat saja. Untuk mendapatkan leads, kami akan mengiklankan layanan dan aplikasi kami melalui timeline dan advertising sosial media. Sedangkan untuk mengkonversi leads menjadi customer, kami akan memberikan voucher, diskon, ataupun poin dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Sementara itu, untuk retain pelanggan, kami berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap customer dan terus berusaha meningkatkan pelayanan sesuai feedback dan yang diberikan untuk customer. Promosi kami lakukan berupa advertising pada aplikasi di sosial media menggunakan Instagram Ads, Google Ads maupun Facebook Ads, serta meminta dokumentasi berupa foto dengan pelanggan dan kendaraannya untuk kami upload ke sosial media kami sebagai review pelayanan atau review dari hasil kerja kami. Oke, di sini saya akan membahas mengenai mockup mobile apps. Jadi setelah pengguna masuk ke aplikasi kami, maka pengguna akan langsung masuk ke halaman login. Nah, jika pengguna belum memiliki akun, bisa langsung klik menu di pojok kanan atas menu daftar dan langsung memasukkan data yang diperlukan, lalu bisa langsung mendaftar. Oke, setelah pengguna bisa membuat akun dan bisa login, maka pengguna akan langsung masuk ke menu home, ke halaman home. Di halaman home sendiri ada menu service, daftar mitra bengkel, beli spare part, dan ulasan. Ada juga dashboard di sebelah kiri atas. Langsung aja di dashboardnya ada menu profil, notif history, payment, about us, dan customer service. Jika pengguna memilih menu mitra bengkel, maka akan disajikan pilihan antara mobil dan motor. Nah, di bawahnya ada tombol search untuk mencari nama mobil yang diinginkan, dan jika ingin bengkel, tinggal klik bengkel, lalu akan muncul menu tanggal dan menu darurat. Tanggal untuk booking dan darurat untuk keadaan darurat. Dan jika Anda memilih menu spare part, Anda juga akan diberikan menu mobil dan menu motor, dan bisa langsung klik kotak search untuk mencari spare part yang diinginkan. Oke, jika pengguna memilih menu ulasan, maka akan muncul pilihan mobil atau motor. Lalu bisa langsung klik kotak search untuk mencari nama bengkel yang ingin Anda ulas. Lalu berikan bintang sesuai keinginan Anda dan silahkan masukkan ulasan, lalu klik selesai. Jika memilih menu service, maka akan muncul daftar orderan yang sudah kita pesan, dan kita pun bisa mengganti jadwal orderan kita dengan cara klik saja, nanti akan muncul pop up. Jika sudah,